siang hari ini dalam program Gawang Pasisi ya. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Muhammad John ASPKJ yang sudah hadir bersama kita di dalam webinar edukasi kesehatan jiwa. Dan pada saat ini sahabat sudah terhubung ya dengan Dr. John dan juga Bapak Safrizal dari Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Halo. Iya, kedengeran suaranya? Dengar, Pak. Ya, terdengar suaranya? Bapak bisa dengar kami, Bapak? Bisa. Suaranya terdengar? Bisa terdengar, Pak? Terdengar ya suaranya ya? Suaranya ada suara? Ada, Pak. Udah ya? Intinya ya, Pak. Iya. Nah, silakan untuk Bapak Dr. John untuk pembahasan kita di kesempatan siang hari ini mengenai edukasi kesehatan jiwa dalam webinar kita di kesempatan siang hari ini. Silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio Langkisau yang untuk acara kesehatan jiwa untuk setiap minggunya, setiap hari Kamis, insya Allah setiap hari Kamis setiap jam 2. Dan pada hari ini izinkan saya membahas untuk bab yang memang kita perlukan di dalam kehidupan kita selama pandemi, yaitu saya berusaha untuk membedah suatu buku yang berjudul The Psychology of Pandemics. Jadi bagaimana untuk psikologinya pada saat pandemi. Dan di buku itu memang diterbitkan pada tahun 2019, padahal itu belum terjadi adanya COVID-19, tetapi pandemi itu terdiri dari beberapa endemi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sampai juga ada terjadinya flu Spanyol yang menewaskan sekitar 50 juta orang. Jadi buku ini merangkum semua pandemi dan sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 di 2020. Mungkin nanti kita bisa, nah di sini ya, nah, di sini akan kita bahas juga di dalam webinar ini, yaitu buku Psychology of Pandemics. Next. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang buku Psychology of Pandemics, di mana buku ini diterbitkan oleh British Library Catalog in Publication Data Catalog Record pada tahun 2019, di mana penulisnya adalah seorang PhD profesor, yaitu Profesor and Clinical Psychologist, Departemen Psikiatri pada Universitas British Columbia, Vancouver, Kanada, pada tahun 2019. Nah, di buku ini memang dia menjelaskan seluruh pandemi yang terjadi, tetapi buku ini memang belum terbit di saat terjadinya COVID-19. Jadi dia sudah terbit terlebih dahulu, barulah disusul dengan adanya COVID-19. Next. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa korban sudah banyak berjatuhan di saat pandemi ini, di mana banyak beberapa tokoh nasional dan juga beberapa dari mulai tingkat level atas sampai level bawah itu memang mengalami kerugian yang sangat besar di dalam pandemi ini. Next. Slide berikutnya. Ya. Slide berikut. Sebelumnya. Ya, slide ya. Oke. Di sini kita bisa memahami bahwa penularannya yaitu melalui droplet, kemudian juga airborne ini sekitar 6 feet ini sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudah terjadi banyak yang sudah mendahului karena COVID-19, dan juga di sini saya akan juga di buku ini membahas akan di launch ya untuk vaksin coronavirusnya pada akhir tahun, dan juga kalau di Indonesia ini mungkin pada tahun 2021 awal Januari. Next. Berikutnya.
Ya, sebelum kita beralih kepada masalah pandemi dan segala macam, di buku ini dijelaskan bahwa definisi pandemi itu adalah epidemi daripada yang endemi yang terjadi yang melibatkan banyak orang dan banyak negara dalam waktu yang sangat cepat dan melibatkan beberapa negara. Makanya disebut pandemi. Jadi ini pandemi, bukannya wabah. Kalau wabah hanya daerah terkecil, tapi kalau pandemi itu adalah endemi yang sangat besar dan melibatkan banyak negara. Dan ini menurut WHO ya tahun 2010 untuk pengertiannya. Kemudian juga bisa dilihat pada data-data WHO dan juga pada data Morens dan Coherty, ini disebutkan bahwa beberapa pandemi ini terjadi, yaitu misalnya pada HIV/AIDS pada tahun 1981 sampai sekarang, kemudian juga Spanish flu, yaitu pada tahun 1918 sampai 1920, Russian flu, Asian flu, Hong Kong flu, kemudian swine flu, dan juga beberapa terjadinya pandemi yang bisa kita lihat pada dalam catatan sejarah yang terjadi. Berikutnya. Ya. Sekarang untuk penyebarannya di buku ini dijelaskan juga memang pandemi ini melibatkan banyak negara dan juga memang ini melibatkan salah satunya adalah jenis influenza yang memang penularannya melalui inhaling daripada airborne cough dan juga sneeze droplets dan juga penyentuhan daripada daerah mulut, mata dan juga bagian-bagian lainnya. Ya, slide berikutnya. Ya. Ya, gangguan psikis. Gangguan psikis ini kalau menurut buku Psychology of Pandemics, ini memang disebutkan menurut Taylor pada 2017, yaitu menimbulkan suatu stres dan juga apabila orang-orang yang selamat daripada masalah ini juga mengalami survivor daripada perasaan tertekan pada saat dia mengalaminya. Kemudian juga beberapa orang menurut Schultz pada 2018 disebutkan akan mengalami beberapa ketakutan dan juga suatu hal yang memang menjadi jejak di dalam suatu gangguan psikis di dalam suatu pandemi. Jadi kalau sekarang kita bisa melihat, kita bandingkan dengan dengan COVID-19, ini bisa kita lihat bahwa tingkat untuk gangguan cemas memang sangat-sangat mendominasi, apalagi dengan orang-orang yang sudah dengan ada gangguan mental, kemudian diperparah dengan stresor baru yaitu adanya COVID-19. Jadi di sini kita bisa melihat korelasi buku ini di 2019 dan COVID-19 yang di 2020, ini memang ada korelasi yang cukup signifikan. Kemudian berikutnya, nah untuk gangguan cemas, di gangguan cemas pada buku ini memang disebutkan bahwa ketika pada tahun 2009 terjadinya swine flu ya di Amerika, di Inggris, di sini disebutkan 24% dari komunitas manusia itu mengalami yaitu gangguan kecemasan, yaitu menurut data Wesley pada tahun 2009. Dan kemudian juga pada data yang dikeluarkan oleh Kanadia dan Seller pada 2011, pada suatu survei di America College Student selama awal-awal daripada pandemi, rata-rata kebanyakan 83% melaporkan adanya beberapa tingkatan daripada kecemasan. Jadi cukup tinggi untuk kecemasan. Nah, sebetulnya kalau kita korelasikan dengan COVID-19, memang kecemasan ini sangat tinggi dan menjadi stresor. Jadi misalnya ketika harga hand sanitizer waktu dulu di bulan-bulan April itu hand sanitizer 1 liter bisa 250 sampai 500 ribu pada saat orang semua panik. Kemudian juga pakai beberapa harga itu barang-barang hilang, kemudian juga adanya masker itu juga sangat-sangat sulit. Jadi semua orang menjadi panik dan menjadi tidak irasional kembali. Kemudian untuk gangguan cemas ini kita bisa mengetahui adalah penyebabnya salah satunya adalah neurotransmitter yang ada di otak kita yang disebut juga dengan gamma aminobutyric acid dan juga neurotransmitter serotonin. Jadi ketika gamma aminobutyric acid ini meningkat, kemudian serotonin itu berkurang,
itu akan menyebabkan beberapa gangguan kecemasan karena stresor-stresor yang berbeda, dan terutama kalau sekarang karena terjadinya COVID-19. Dan ini semua itu terangkum di dalam pikiran bawah sadar, yaitu dirangkum di dalam suatu reservoir di otak kita yang disebut juga dengan amigdala system. Ya, slide berikutnya. Nah, di sini dicatat juga di dalam sejarah bahwa pada tahun 2008 di dalam sejarah beberapa pandemi ini juga melibatkan beberapa gangguan mental lainnya, yaitu seperti gangguan PTSD. PTSD ini yaitu Post Traumatic Stress Disorder. Jadi bagaimana seseorang itu setelah adanya stresor yang sudah dilalui, dia menimbulkan gangguan setelah masa pandemi itu terjadi. Jadi misalnya pada Hong Kong flu, misalnya pada tahun sekian, ternyata 2 tahun kemudian itu malah menimbulkan Post Traumatic Stress Disorder, atau juga menimbulkan rasa-rasa experience. Nah, jadi mungkin dari beberapa negara Indo-China, seperti misalnya Vietnam, kemudian Hong Kong, dan beberapa negara, itu mungkin mengalami Hong Kong flu dan juga swine flu, ataupun juga flu-flu yang memang sangat pandemi saat itu. Nah, ketika itu terjadi, itu menimbulkan post-traumatic stress disorder. Nah, sekarang di 2019, dengan berjalannya iringan waktu tahun, dia mengalami suatu re-experience, suatu pengalaman yang hampir-hampir sama dia rasakan pada saat terjadinya Hong Kong flu dan segala macamnya. Sehingga data-data itu di kepala dia semakin kuat dan semakin menimbulkan suatu gangguan di dalam secara psikisnya dia. Jadi bisa dilihat bahwa menurut penelitian Hong dan kawan-kawan pada 2009, di sini di slide bisa kita baca, yaitu 44% itu pada pasien SARS itu adalah menimbulkan post-traumatic stress disorder. Ya, slide berikutnya. Ya, kemudian juga depresi. Nah, depresi ini juga dicatat di dalam sejarah, di dalam buku The Psychology of Pandemics. Di sini kita bisa melihat bahwa depresi ini menjadi penyerta, tetapi memang yang tertinggi masih untuk kecemasan. Ini juga bisa tercatat di Pettigrew pada tahun 1983, page 16-nya juga dicatat. Kemudian menurut Taylor 2017, di mana perasaan-perasaan bersalah, merasa orang yang disalahkan dan merasa orang yang tidak berguna pada saat terjadinya pandemi, itu menimbulkan suatu gangguan. Ini dicatat di dalam Taylor dan juga Pettigrew pada tahun 1983. Di sini kita bisa mengetahui bahwa depresi ini apabila di otak kita itu yang berperan adalah neurotransmitter, yaitu serotonin dan juga hormon kortisol. Jadi pada stres akut, yaitu 3 hari pertama kita menghadapi suatu permasalahan, itu yang keluar adalah kortisol. Nah, kemudian ketika kita sudah mulai kronis untuk stresnya, itu akan di-coping oleh suatu neurotransmitter yang namanya serotonin. Dan apabila hormon ataupun juga neurotransmitter ini tidak sanggup untuk mengatasi suatu keadaan atau coping mechanism di dalam pertahanan diri manusia di dalam menghadapi stresor, itu akan memasuki manusia tahapan selanjutnya, itu disebut juga dengan depresi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat depresi cukup tinggi, apalagi dengan beberapa ketakutan-ketakutan terhadap beberapa peristiwa. Misalnya ada yang meninggal tetangganya, ada yang juga yang diisolasi dan segala macam, sehingga menimbulkan ketakutan-ketakutan pada beberapa orang yang berada di sekitarnya. Berikutnya. Ya, di sini juga dicatat di dalam Gardner dan Moylett pada tahun 2015, di buku ini disebutkan pada pandemi SARS juga ditimbulkan adanya gangguan psikotik. Nah, gangguan psikotik ini apa? Gangguan psikotik ini adalah bagaimana seseorang tidak bisa menilai realitas yang ada, sehingga dia mengalami gangguan ketiga hal, yaitu awareness-nya, judgment-nya, dan juga insight. Insight itu tilikan, bagaimana dia menilai diri, dan juga sosial. Kemudian juga judgment, bagaimana dia awareness-nya, kesadarannya, dan bagaimana dia mengantisipasi keadaan yang sedang mengganggunya. Nah, di sini gangguan psikotik tercatat juga menimbulkan gangguan pada saat pandemi SARS. Nah, jadi pada tahun 2015. Kemudian psikotik kita bisa mengetahui itu penyebabnya salah satunya dopamin untuk neurotransmitternya, dan ini juga melibatkan daerah prefrontal cortex untuk di daerah otak. Ya, kemudian. Nah, kemudian masa yang panik.
Nah, masa yang panik ini di dalam sejarah ini tercatat menurut WHO. WHO di sini mencatatkan bahwa pada tahun 2005 dilaporkan bahwa WHO memprediksi bahwa dengan adanya widespread panic itu pada pandemi akan menimbulkan panik yang sangat menyeluruh, atau juga misalnya ekonomi yang menurun, timbulnya suatu kerusuhan massa dan segala macam. Nah, ini memang tercatat di dalam beberapa sejarah pandemi sebelum COVID-19. Nah, jangan sampai hal-hal masa yang panik ini terjadi di dalam masa COVID-19 ini, karena sekarang ini sedang susah orang, kemudian sedang nah itu mudah nanti terprovokasi dan segala macam, sehingga kita bisa mengantisipasinya. Dan ini sudah tercatat oleh WHO pada tahun 2005 dengan beberapa catatan sejarah daripada pandemi yang terjadi di dunia selama ini. Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ini menjelaskan bahwa nanti pada beberapa catatan sejarah menurut American Psychiatric Association pada 2013, di sini disebutkan bahwa penyuntikan pada vaksin pada untuk pandemi, misalnya flu burung, flu Hong Kong flu dan segala macamnya, swine flu dan segala macam, itu juga akan menimbulkan suatu fobia, dan ini tercatat di dalam American Psychiatric Association pada tahun 2013. Di sini beberapa orang akan mengalami ketakutan ketika untuk disuntik vaksin. Jadi misalnya flu burung sudah ditemukan vaksinnya, tetapi beberapa orang itu takut dengan disuntiknya. Itu tercatat di dalam sejarah. Kemudian juga untuk pengambilan darah, untuk diagnostik dan segala macam, itu juga orang mengalami ketakutan pada saat-saat flu Hong Kong flu dan juga flu burung dan swine flu. Nah, di sini kita bisa melihat pada COVID-19 ini sudah beberapa kan orang ada berita hoaxnya, vaksinnya segala macam, sehingga orang ketika vaksin nanti sudah diluncurkan pada Januari 2021, ini kita mengkhawatirkan bahwa adanya misinformasi yang terkait dengan vaksin ini sehingga tidak bisa dilakukan vaksin massal. Nah, ini perlu diantisipasi karena ini sudah tercatat di dalam sejarah menurut American Psychiatric Association pada beberapa kejadian pada vaksin-vaksin yang sudah ditemukan, vaksin flu burung dan segala macam. Jadi kita harus mengantisipasi jangan sampai masyarakat tidak mempercayai apabila terjadinya untuk proses penyuntikan daripada vaksin yang sudah nanti akan dilakukan, insya Allah katanya datanya 2021 bulan Januari ya. Oke, next berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat lagi bahwa adanya suatu gangguan imunologi dan juga psikosomatis. Nah, jadi ketika orang adanya suatu berita dan suatu pandemi dan ketakutan, di sini kita bisa melihat bahwa imunologi atau daya tahan tubuh seseorang menurun. Jadi ini pintu masuknya adalah dari kecemasan. Jadi ketika kecemasan itu terjadi, itu akan melibatkan namanya interleukin, dan juga interleukin 6 dan juga necrosis tumor faktor A yang akan memperendah daripada suatu proses inflamatory cytokines. Jadi bahasa kedokteran seperti itu. Sehingga kita menjadi daya tahan tubuhnya menurun. Jadi pintu masuknya karena kecemasan. Ketika cemas, ketakutan, depresi, akhirnya imunologi atau daya tahan tubuh kita menurun. Dan ketika menurun, maka penyakit, bakteri maupun virus akan mudah menyerang kita. Sehingga kita di dalam COVID atau COVID-19 ini harus mengantisipasi. Kalau bisa cemasnya jangan berlebihan, kemudian depresinya ya bisa kita kendalikan. Kemudian yang lainnya adalah gangguan psikosomatis. Jadi ketika dia cemas itu akan menimbulkan beberapa gejala. Misalnya jantung menjadi berdebar, kemudian menjadi perutnya menjadi mual-mual, kepala menjadi berat, tangan menjadi dingin, kemudian rasanya kok seperti demam dan lain-lainnya. Itu akan menimbulkan suatu gangguan-gangguan psikosomatis di tubuh kita. Padahal itu tidak ketika diperiksakan, misalnya di dokter penyakit dalam, dikatakan ini normal-normal saja, jantungnya baik-baik saja. Tetapi kita yang merasakan ada yang berbeda. Jantung kok berdebar, kemudian kepala kok menjadi berat, mudah pusing, dan juga menjadi mual-mual. Nah, di sini bisa dikatakan adanya timbul gangguan psikosomatis. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Setax dan juga Mulherben pada tahun 2016 menurut buku Psychology of Pandemics. Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya yaitu imunologi. Nah, imunologi sudah saya katakan
daya tahan tubuh ini dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, yang kita perlu antisipasi adalah bagaimana kita mengendalikan kecemasan kita dan depresi kita. Ketika kita bisa mengendalikan, maka daya imunitas kita itu akan meningkat. Karena hormon senang di dalam diri kita, salah satunya endorfin dan segala macam, itu berpengaruh kepada daya tahan tubuh kita. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, di buku ini, di buku Psychology of Pandemics, ini pada beberapa pandemi seperti flu Hong Kong, swine flu, kemudian juga flu burung dan segala macam, itu timbulnya suatu teori konspirasi. Jadi disebutkan di dalam buku itu adanya kecurigaan-kecurigaan yang bermain antara China, kemudian juga United States of America. Jadi di situ disebutkan pada saat flu Hong Kong itu disebutkan menurut Douglas, Sutton, dan juga Chikoka pada tahun 2017, itu timbul adanya, wah ini dianggap suatu perang antara yang menyebarkan ini Cina ataupun Amerika. Nah ternyata kita di tahun 2020 ini pada saat COVID-19, hal itu terulang kembali, timbulnya suatu teori konspirasi. Nah, jadi orang menganggap ini flu-nya ini, COVID-nya ini dari Amerika disebarkan atau dari China. Nah ternyata ini sudah tercatat di dalam sejarah, yaitu beberapa pandemi itu selalu muncul ide-ide konspirasi ini, dan yang dituduhkan selalu dua negara ini, yaitu negara China dan juga United States of America. Jadi kita tidak usah merasa kaget bahwa nanti akan muncul, kalau pandemi ada berikutnya lagi, nanti timbul lagi teori konspirasi, karena sudah tercatat di dalam sejarah dalam buku Psychology of Pandemics. Ya, berikutnya. Ya, di sini kita juga bisa mengetahui bahwa efek media sosial, Instagram, juga Facebook, dan lain-lainnya, ini tercatat di dalam Gerlow pada tahun 2004 dan juga menurut Gauman dan Spinka pada 2018, disebutkan bahwa dengan mengkonsumsi media sosial terlalu berlebihan, itu akan menimbulkan suatu kecemasan. Jadi ketika kita pertama-tama COVID itu mengetahui ada yang meninggal, ada yang begini, dan segala macam, akhirnya ketika di rumah kita menjadi suatu ketakutan yang luar biasa. Waspada boleh, tetapi ketakutan jangan terlalu berlebihan. Nah, ketika kita mengkonsumsinya lebih dari 3 kali dalam sehari, di sini bisa disebutkan bahwa menurut Gerlow pada 2004 dan juga Spinka 2016, itu akan menimbulkan beberapa gangguan. Jadi ini sudah dicatatkan dalam beberapa, contohnya pandemi flu burung ataupun juga flu Hong Kong. Ya, berikutnya. Ya, kemudian di sini kita memerlukan adanya komunikasi yang efektif di masa pandemi. Jadi komunikasi yang efektif di masa pandemi itu apa? Yaitu bagaimana ketika disampaikan informasi itu, baik dari pusat, kemudian ke daerah, itu tersampaikan dengan bagus dan rapi, sehingga orang merasa terayomi dan juga merasa nyaman. Jadi komunikasi itu haruslah dua arah. Dan ketika kita melakukan komunikasi ataupun juga suatu hal yang untuk penegakan hukum dan segala macam, itu harus efektif, tidak menimbulkan suatu gangguan dan juga suatu keresahan di dalam masyarakat. Dan alhamdulillah pemerintah pusat sudah melakukan komunikasi yang efektif ini oleh Bapak Yulianto yang sebelumnya, kemudian juga diganti lagi dengan tim ekonomi dan juga kesehatan dari COVID-19. Ini komunikasi cukup baik sehingga orang juga merasa nyaman di tingkat pusat. Jadi jangan sampai di tingkat pusat sudah baik, tetapi di bawah masih kurang pas, itu perlu kita evaluasi dan bisa kita koreksi. Jadi semoga nanti, karena COVID ini ceritanya masih panjang, masih bisa kita koreksi dan kita perbaiki. Kemudian next, berikutnya. Nah, gerak cepat tenaga medis. Nah, di sini memang menurut Schultz dan kawan-kawan 2015, diperlukan adanya suatu gerakan yang sangat cepat dari tenaga medis. Dan di sini sudah dibuktikan daripada tim dari COVID-19. Jadi kalau di beberapa rumah sakit sudah disediakan ruang isolasi, kemudian juga untuk ruang pemantauan, kemudian untuk yang OTG-nya dengan tanpa gejala, itu oleh pemerintah daerah diberikan di rumah susun, diberikan tempat dan segala macam, sehingga bisa diawasi. Dan ketika diawasi, kemudian tenaga medis memang kita bertaruh nyawa juga, ketika kita mengorbankan diri kita untuk namanya garda terdepan di dalam menghadapi pasien-pasien COVID, ini kita juga mengalami suatu dilema. Jadi di satu sisi kita menyelamatkan orang lain, di satu sisi nyawa kita juga terancam sebagai tenaga medis.
Dan alhamdulillah ya memang kita bisa melalui itu semua walaupun COVID-19 masih berlangsung, dan memang untuk korban dokter, ini dokter sudah 100 orang yang di Indonesia yang mengalami dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sangat riskan dan rentan bahwa tenaga medis ini untuk bertempur di dalam proses penanggulangan COVID-19 ini sendiri. Kemudian juga di sini dicatat oleh dalam sejarah, menurut juga Kerno Vindel dan kawan-kawan pada tahun 2018, kemudian Ruby and Wesley pada 2013, di sini juga memerlukan pendampingan psikologik dan juga psikiatri, dokter jiwa, dan juga psikolog yang memberikan pendampingan jiwa, sehingga menggabungkan antara penyakit yang organik dan juga yang non-organik. Sehingga ya mudah-mudahan dengan COVID yang memang sekarang ini masih meningkat pada gelombang kedua ini, jumlah korban, kita bisa mengantisipasi dan juga bisa mengendalikan. Tetapi memang yang menjadi dilema adalah ya tenaga medis. Kita sebagai dokter, sebagai tenaga medis memang mempertaruhkan juga ya bukannya kita berlebihan, nyawa dan juga kesehatan kita itu memang agak berisiko seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah, tips selama pandemi. Kemudian tips selama pandemi ini memang ya sudah dikatakan bahwa ikuti untuk protokol pemerintah, yaitu jaga jarak, kemudian social distancing-nya, kemudian pakai masker, kemudian juga kita menggunakan hand sanitizer, kemudian hindari perkumpulan massa yang terlalu banyak. Itu kita ikuti semua yang dianjurkan oleh pemerintah, karena itu adalah suatu hal yang baik. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat harus dilakukan dengan cara yang proporsional dan juga elegan, sehingga tidak menimbulkan beberapa miskomunikasi antara peraturan dan juga apa yang disampaikan. Kemudian next berikutnya. Nah, kemudian juga sekarang ini kan memang untuk COVID-19 ini kita sudah terbiasa untuk social distancing dan juga memakai masker, dan mudah-mudahan ini tetap bisa terlaksana sehingga walaupun COVID ini memang jumlah sekarang masih meningkat dan terus meningkat pada gelombang kedua ini, termasuk juga di Amerika Serikat yang memang juga belum selesai, tapi kita melihat ada suatu harapan seperti terjadi yang di negara Cina. Untuk di negara Cina sekarang beberapa daerahnya, provinsinya itu malah sudah disuntik vaksin, sehingga bisa dilihat keramaian kota di beberapa negara di Cina karena sudah disuntik vaksin seluruh masyarakatnya, sehingga bisa kehidupan ekonomi kembali bangkit kembali, orang kembali berkumpul. Terkadang juga dilihat memang tidak memakai masker lagi karena sudah diberikan antibodi berupa vaksin di beberapa negara Cina pada saat ini. Dan mudah-mudahan negara kita bisa dilakukan, dan memang data yang terbaru itu kemungkinan disuntikan sekitar bulan Januari 2021, karena ini masih dalam tahap uji coba klinis yang dilakukan oleh Bio Farma. Ya, berikutnya. Ya, kemudian juga kita juga ketika kita mengalami suatu gejala dan segala macam, ya disebutkan juga harus melakukan seek help, yaitu seek help itu mencari pertolongan, yaitu bisa kepada para yang terkait, Pak Wali Nagari dan segala macam, ataupun juga tenaga medis yang terdekat. Tenaga medis dengan mengenali gejala-gejala, dan juga bisa juga untuk kalau memang diperlukan pengobatan di rumah sakit sudah tersedia. Nah, jadi sekarang kita melihat bahwa COVID-19 yang terjadi sekarang ini ternyata memiliki beberapa kesamaan dari pandemi-pandemi sebelumnya yang sudah tercatat di dalam buku The Psychology of Pandemics yang terbit pada tahun 2019 sebelum terjadinya COVID-19 ini, sehingga kita bisa mengantisipasi semua halnya dengan adanya catatan-catatan sejarah yang sudah dituliskan di dalam buku tersebut. Dan mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia bisa untuk terus maju dan bisa bersatu di dalam menghadapi dan berperang melawan COVID ini. Dan diharapkan juga tenaga medis juga, ya saya juga tetap semangat di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa tetap terlayani dan juga merasa nyaman. Mungkin seperti itu untuk slide PowerPoint-nya. Kita serahkan ke moderator. Nah, sahabat lagi saya, itu penjelasan dari Dr. John, Dr. Muhammad John, dan mengenai namanya edukasi dari kesehatan jiwa. Nah, Pak Dokter, kita mau nanya boleh nggak nih?
mengenai yang namanya yang barusan disampaikan. Itu tadi ada yang saya tangkap dengan tingkat kecemasan yang tinggi. Ini masyarakat sekarang bukan takut dengan yang namanya pandemi lagi, tapi dengan tingkat kecemasan yang tinggi ini yang membuat masyarakat menjadi ini memicu yang namanya kesehatan itu semakin drop. Kira-kira bagaimana nih dari kejiwaan sendiri untuk membuat hal tersebut menjadi biasa saja begitu? Ya, jadi memang di beberapa, ya kalau saya kan ada beberapa tempat praktek, memang di tempat praktek kita, itu terutama di RSUD MZen Painan, itu ditemukan untuk beberapa gangguan kecemasan et causa daripada adanya stresor pandemi COVID-19. Nah, yang kedua, pada pasien-pasien saya yang memang sudah mengalami suatu kecemasan sebelumnya dengan stresor yang berbeda, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan segala macam, kemudian ditambah stresor baru, yaitu stresornya adalah tentang COVID-19, sehingga gangguan yang sebelumnya ditambah lagi dengan tekanan tentang COVID-19, sehingga dia menjadi meningkat. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa sekarang ini bisa kita lihat bahwa gangguan-gangguan itu disebabkan oleh salah satunya adalah efek daripada ekonomi yang melambat. Nah, ketika kita bisa mengetahui memang kita diambang resesi di dalam ekonomi, ini menimbulkan beberapa masalah untuk tenaga kerja, seperti pengangguran, kemudian daya beli masyarakat yang rendah, sehingga perekonomian kita kemarin misalnya turun 5,3%, dan kita memang mau diambang resesi. Nah, di sini bisa kita lihat itu menjadi stresor baru kepada masyarakat, sehingga yang tadinya stresornya COVID, sekarang stresornya tambahan, yaitu masalah ekonomi, pendapatan, untuk pencarian nafkah, dan segala macam. Jadi, sekarang menjadi lebih kompleks. Tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi yang menjadi masalah. Nah, sekarang kecemasan itu adalah sesuatu yang wajar. Manusia itu harus memiliki rasa cemas. Kalau tidak memiliki rasa cemas, berarti bukan manusia. Tetapi, kecemasan itu harus ada batasnya. Jadi, dikatakan dalam istilah bahwa kecemasan itu adalah hyperestimation of the situation, but hypoestimation of the self-esteem. Jadi kita memperkirakan segala sesuatunya itu secara berlebihan, tetapi kita, daya percaya diri kita itu rendah. Sehingga itu ketemu menjadi suatu gejala yang disebut juga dengan kecemasan. Nah, kecemasan itu apabila mengakibatkan suatu hendaya atau gangguan secara sosial, misalnya tidak bisa bekerja, menjadi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, itu sudah masuk suatu gangguan kecemasan. Nah, sekarang memang kita bisa melihat masyarakat takut dengan COVID, yang kedua juga masalah ekonomi, pendapatan berkurang, dagangan nggak laku, kemudian menjadi keluarga menjadi sumber pertengkaran karena tidak adanya nafkah. Nah, itu bisa menimbulkan stresor-stresor yang memberikan kecemasan. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, mengenai ini vaksin nih ya Pak. Vaksin kan katanya kan sudah ada yang ditemukan vaksinnya, benar nggak ya Pak? Gimana? Mengenai vaksin, katanya kan sudah ada vaksin yang ditemukan untuk corona ini. Kira-kira ini vaksin udah mulai dicoba atau bagaimana ini Pak? Ya, yang jelas untuk vaksin, kalau saya juga baca juga ya dari beberapa media, jadi di sana memang kalau di China itu sudah diterapkan di beberapa provinsi. Jadi di China itu sudah disuntikan vaksin. Kemudian yang untuk masih tahap uji klinis 4, itu pada produksi dari Amerika Serikat, itu mengalami untuk masih proses tahap uji. Kemungkinan akhir tahun akan diluncurkan. Kemudian yang Indonesia, untuk yang kerjasama antara China dan juga BUMN Bio Farma, ini sedang mengalami uji coba fase 4, dari mana dilakukan juga di daerah Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat kemudian nanti dilihat juga efeknya bagaimana dan juga efektivitasnya. Ketika terapeutik ini efektif dan juga efisien, insya Allah menurut rencana yang saya dengar itu akan dieksekusi yaitu sekitar Januari 2021. Nah, jadi di sini kita memerlukan kesabaran sebelum adanya vaksin. Dan sudah saya katakan juga, di buku ini dijelaskan bahwa ketika vaksin itu pun ditemukan, itu akan timbul resistensi atau kadang-kadang suatu hambatan. Mungkin ada yang tidak percaya,
ada berita-berita hoax misalnya nih akan menimbulkan segala macam. Nah, itu perlu diantisipasi karena ini sudah tercatat di dalam beberapa sejarah vaksin-vaksin flu Hong Kong, flu swine flu dan lain-lainnya. Jangan sampai itu juga terjadi ketika vaksin itu mau dieksekusi 2021 timbul berita-berita hoax yang menimbulkan orang menjadi malas untuk divaksin. Nah, itu perlu diantisipasi karena sudah tercatat di dalam sejarah pandemi. Iya, berarti berita hoax ini juga perlu ditelusuri ya Pak ya, agar tidak dicerna gitu. Sebaiknya ini berita hoax dikesampingkan gitu ya, karena untuk kesembuhan kita juga. Nah, selain itu Pak, silakan untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, buat sahabat kita yang mendengar di kesempatan siang hari ini, silakan himbauan dari Bapak Dr. Muhammad John mengenai virus corona ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Kita masih berjuang di dalam menghadapi virus corona. Jadi pandemi ini adalah suatu hal yang berantai, mulai dari flu Spanyol pada tahun 1918 sampai sekarang 2020. Jadi pandemi itu memang silih berganti dengan berbagai jenis virus yang jenisnya berbeda-beda. Nah, sekarang misalnya COVID-19, mungkin 2 tahun lagi mungkin ada lagi virus apa dan segala macam. Nah, dengan adanya kedewasaan kita di dalam menghadapi COVID-19 ini akan menjadi bekal kita di dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Karena tidak ada yang menjamin pandemi berikutnya itu tidak terjadi dan segala macam dan akan aman-aman saja pada tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat kewaspadaan itu diperlukan, tetapi tidak boleh berlebihan. Ketika berlebihan, itu akan menimbulkan juga suatu gangguan. Nah, kita tidak mau ketika gangguan itu menimbulkan penurunan daya imunologi kita. Nah, ketika imunologi atau imunitas daya tahan tubuh kita berkurang, maka dengan mudah bakteri, virus akan menghampiri kita. Nah, di sini perlunya kedewasaan kita, kemudian juga kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah berusaha dan memberikan yang terbaik kepada bangsa Indonesia, kemudian juga tenaga medis yang sudah berjibaku dengan COVID-19 ini. Kadang-kadang dia juga khawatir dengan dirinya, khawatir juga dengan keluarganya, sehingga pertempuran ini belum berakhir dan kita memang harus terus waspada, social distancing, masker, kemudian juga hand sanitizer itu laksanakan. Sehingga mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya COVID-19 ini. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih banyak Bapak atas kebersamaannya di kesempatan siang hari ini bersama Langkisau FM dalam program Pak Gawang Pasisi ya. Dan kita akan tunggu kembali untuk informasi selanjutnya ya Bapak ya dengan Langkisau FM. Oke. Ya. Baiklah, sahabat Langkisau, itulah kebersamaan kita dengan Dr. Muhammad John, SPKJ, dalam kesempatan siang hari ini dalam webinar edukasi kesehatan jiwa. Dan baru saja kita live langsung dengan Dr. Muhammad John yang menerangkan mengenai edukasi kesehatan jiwa. Dan untuk sahabat Langkisau, terima kasih banyak yang sudah selalu mendengarkan Langkisau FM di kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan yang namanya protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa gunakan masker, physical distancing, social distancing, dan jangan lupa juga nih tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Dan akhir kata saya yang bertugas, Diana Caroline, pamit undur suara dari Ruang Dengar Sahabat. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.